Sampai di sana tidak ada. Yang jelas tugas saya melihat kawan-kawan buruh di PHK atau tidak. Jawabannya tadi ya. Di Sritek ini tabu kata PHK. Jadi nggak ada namanya kata PHK. Tabu, bayangkan. Itu kata tabu itu udah nggak mungkin lah di Sritek. Memang Sritek harus diselamatkan. Tidak, udah diselamatkan kok. Kalau tidak ada kendala apa-apa. Artinya terkait dengan mana nasib di Sritek, katanya nggak di PHK, kenapa sekarang di PHK? Sudahlah Bu, sudah. Ibu ini jangan pura-pura sedih. Padahal ibu sendiri tahu akan dijanjikan 19 juta lapangan pekerjaan oleh Mas Wapres. Dan ditambah lagi 10 juta lapangan pekerjaan yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh bapaknya. Tapi bohong. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Ya benar. Sudahlah Bu, ndak usah main drama-dramaan. Tunggu saja lapangan pekerjaan sekitar 19 juta yang akan diciptakan oleh Mas Wapres. Kita ingat betul si ibu-ibu ini begitu happy-nya, begitu gembiranya berjoget sambil berteriak oke gas, dan bahkan mengatakan bahwa tidak ingin memilih presiden selain Prabowo Gibran. Nah, nikmati sekarang hasil dari pilihanmu dan membuatmu sengsara. Nah sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu videonya. Bagaimana seorang ibu-ibu menangis dengan terjadinya PHK massal yang membuat warga yang bekerja di PT tersebut meringis, menangis sejadi-jadinya. Nah untuk itu langsung saja ke videonya. Semua itu butuh makan. Tiap hari kita butuh makan. Ibaratnya butuh makan. Mata melek itu kan sudah butuh uang Pak, buat anak, buat biaya Kasian sekolah, loh. buat sangu, buat perlengkapan bekal. Kalau kondisi kayak gini terus gimana Pak? Saya nggak tahu ke depannya terus gimana, nggak tahu. Cuman saya tiap hari berdoa, mudah-mudahan habis lebaran itu, biarpun pemilik Sritek sudah nggak ada. Prabowo, lihat nih rakyatmu. Dapat buka ya Pak. Kasihan semua teman-teman pedagang depan Sritek itu semua mengharapkan buka Pak, bisa jualan. Kalau begini terus nggak tahu saya ke depannya gimana, nggak tahu Pak. Karyawan PT Sritek ini adalah salah satu orang yang sangat ambisius ketika saat Pilpres Prabowo ingin menjadi presiden. Bahkan pejabat tinggi Sritek ini sendiri adalah berjanji dan bersumpah dia tidak akan pernah memilih presiden kecuali Prabowo yang ingin memajukan PT Sritek ini sendiri. Dan karyawan-karyawannya ini ketika kita melihat saat kampanye itu, aduh gede banget gitu. All in Prabowo, mampus lu sekarang tuh, mampus makan tuh all in. Sekarang setelah lu dipecat massal dikeluarin massal, lu baru lu nangis-nangis. Prabowo kemana kami, ini anak kami pengen sekolah. Ini kan belum puasa. Tolong pemberitaannya seperti ini ditutupi aja ya di media sosial. Tolong pemberitaan ini nggak penting, nyampah banget. Masih banyak problem yang lebih urgent diangkat daripada pendukung Prabowo yang sekarang menyesal itu. Apa salah satunya tuh, tolong usut UPIK 2, jangan sampai lupa. Terus oknum polisi yang melakukan, yang menghilangkan jejak CCTV, itu dulu deh, adili itu kembali keluarga Jokowi tuh. Ngapain sih Sritek? Aduh, ini berita yang nggak penting banget sumpah. Ya, pendukungnya yang dulu ya setia, mohon nih Pak Prabowo dilirik lagi ya. Mereka tuh udah mati-matian ngedukung, nggak lupa. Banyak problem-problem yang urgent yang lebih kita publik dibandingkan Sritek ini nggak penting. Ya, karena mereka sendiri yang mendukung Prabowo Gibran. Jadi kalau mereka sekarang lagi pengangguran, mampus. Assalamualaikum. PT Sritek. Sampai di sana tidak ada. Yang jelas tugas saya melihat kawan-kawan buruh di PHK atau tidak. Sekelas Wamen aja berani ngomong gitu ya, wakil dari pemerintah kan, berani gitu loh membohongi rakyatnya sendiri di depan publik, berani banget. Tahu-taunya tutup tuh pabrik, kan nggak ada konsekuensi juga buat Wamen kan.
Nah, mulai ke depan kita tuh jangan percayalah sama omongan sekelas wamen kayak gitu. Yang begini ngabisin uang pajak kita doang orang kayak gitu. Itu kekayaannya, betul nggak? Ustadz Selamat, singkat saja dari saya bahwa sekali lagi saya stressing, seandainya paling tidak jangka waktu 3 bulan ke depan tidak ada apa-apa suatu perubahan yang fundamental dari Presiden Prabowo seperti harapan dan keinginan mahasiswa dan masyarakat begitu, maka ya jangan disalahkan kalau pada akhirnya tuntutan masyarakat atau mahasiswa akan berbalik ya, akan berbalik kepada Betul. Prabowo Subianto sendiri. Jadi bumerang. Beliau ternyata tidak mumpuni sebagai kepala Presiden Republik Indonesia seperti itu. Ya nggak ada bedanya kan? Apa bedanya dengan Jokowi kalau ternyata orang-orang seperti Jokowi dan keluarganya serta kroni-kroninya tidak juga diapa-apakan gitu, malah ditemanin gitu, dinabobokan malah lagi kan begitu ya, diberikan permen manis lah kira-kira seperti itu. Jadi itu sangat bertolak belakang dengan harapan masyarakat, mahasiswa dan elemen-elemen lainnya, elemen pemuda dan lainnya, bahwa Joko Widodo dan keluarganya dan kroninya harus diseret di muka keadilan seperti itu. Jika tidak, maka ya kita tidak akan, siapapun tidak akan bisa menanggung bahwa senjata itu atau katakanlah peluru itu akan berbalik ya kepada Presiden Prabowo sendiri. Dengan yang tadi saya sebutkan Khairudin ya, kasus-kasus entah SBY juga punya kasus sebetulnya ya, Jokowi juga apalagi kan gitu, Prabowo Subianto sendiri juga berkasus sebenarnya. Jadi mereka semua tidak yang bersih sebetulnya, Ustadz Selamat. Jadi itu harapan saya, harapan publik juga sekiranya seperti itu. Semoga aja ada perubahan ini 1-2 bulan ke depan dari Presiden Prabowo. Demikian. Ya, saya kira itu adalah harapan kita semuanya ya, mewakili masyarakat. Silakan Bang Khairudin disampaikan closing statement-nya. Iya, closing statement-nya adalah tadi terkait Pak Prabowo ya, ini menjadi paradoks Indonesia juga ya, ketika Pak Prabowo ini. Seruan Indonesia Gelap yang digaungkan para mahasiswa adalah peringatan serius dalam 4 bulan pertama. Salam demokrasi. Aku cuma mau ngingetin, jika adik-adik mahasiswa sudah bergerak, itu artinya ada sesuatu yang harus segera dibenahi atau diperbaiki di negara ini oleh pemerintah. Ingat kan, tahun 1998 saat mahasiswa yang didukung oleh rakyat bergerak, rezim Orde Baru pimpinan Soeharto akhirnya tumbang, akhirnya rontok. Jadi hashtag Indonesia Gelap ini harus menjadi warning bagi pemerintahan Prabowo ke depannya. Lihat saja, nilai rupiah terus menguat alias mengkhawatirkan terhadap dolar. Dan saham-saham dari BUMN itu juga rontok. Padahal program Danatara baru saja diluncurkan. Ini warning karena pasar atau market itu bergejolak, memberikan respon negatif terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo. Jadi untuk Mr. Presiden, benahi segera, buat kebijakan yang pro sama rakyat, untuk kesejahteraan seluruh rakyat, bukan kesejahteraan para tokoh-tokoh politik yang ada di koalisi pemerintahan saja. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Ada larangan orang marah-marah, bahkan dianjurkan marah-marah kepada pemerintahan yang jolim. Di bulan Ramadan, bagi orang yang marah-marah kepada pemerintah yang jolim itu, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu perintah Al-Quran. Bagi orang-orang, surah An-Nisa ayat 148 itu jelas, ya kan, bahwa Allah amat sangat membenci orang-orang yang berkata kasar secara terang-terangan
kecuali bagi orang-orang yang terjolimi. Hari ini buruh terjolimi, nelayan terjolimi, rakyat Banten terjolimi, rakyat Rempang terjolimi, masih banyak lagi rakyat dari kerja terjolimi. Udah, kalian akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marah-marahlah kalian kepada pemerintah yang jolim itu. Insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.